Untuk menentukan sebuah pilihan film yang dianggap berkualitas tentu saja akan sangat subjektif dan akan sangat tergantung dari selera masing-masing. Untuk itu setiap aktor tidak seharusnya menjatuhkan keputusan yang singkat di awal dengan memihak pada judul sekilas ataupun skenario menantang lainnya dengan tak mengindahkan film lain yang datang setelahnya. Menolak sebuah film mungkin juga bukan berarti sang aktor memandang tawaran peran film tersebut adalah buruk. Padatnya tawaran bisa saja membuat pilihan menjadi rumit dan terkadang apa yang sangat diindahkan dan difokuskan untuk sebuah film bahkan memiliki kinerja lebih baik daripada pilihan film yang dikerjakan. Pertunjukan film yang bagus di bioskop sering memiliki kisah cerita yang lebih menarik pada pertempuran castingnya. Menjadi aktor pemilih-milih peran ataupun penerima peran buangan selalu terjadi pada setiap film yang sebelumnya tidak dilirik dan saling diakui jika film tersebut diterima dengan baik di penonton. Tanpa banyak disadari, beberapa film yang ditolak oleh aktor bisa menjadi titik lemah bagi karir mereka. Selain mendatangkan pesaing baru di perjalanan karir mereka, bahkan mungkin sutradara tidak akan pernah berpikir dua kali untuk mereka lagi, terkecuali jika aktor tersebut sangat berkualitas dan layak untuk menolak film. Meskipun sejauh ini kita tidak dapat menilai kualitas aktor bisa lebih baik jika menolak daripada menerima, namun hal tersebut telah menjadi perdebatan panjang dari para penggemarnya. Banyak dari mereka terus membayangkan seandainya idolanya mengiyakan film tersebut, sementara di sisi lain mereka melihat bahwa apa yang telah tercipta untuk film itu sudah sesuai pada porsinya, bahkan mereka tidak bisa membayangkan jika peran aslinya yang memerankan karakter tersebut. Untuk sebagian sutradara terlebih produser, tentu saja kondisi tersebut bukan sesuatu untuk dipusingkan. Mungkin sedikit kecewa setelah peran yang mereka tulis khusus ternyata ditolak, namun faktanya industri selalu dibanjiri dengan sejuta talenta yang haus di belakang, dan sutradara hanya sedikit perlu merubah coretan naskah untuk menyesuaikan karakter aktor lain. Berikut adalah beberapa informasi mengenai aktris yang dulunya kerap kali menjadi artis cadangan dan sukses menjadi pesaing hebat dengan menerima film yang ditolak oleh aktris bintang. Jauh hari sebelum Priyanka Chopra menjadi superstar Bollywood dan Hollywood, semua orang sudah bisa menebak dia bakal memenangkan mahkota Miss World kembali untuk India. Priyanka benar-benar menciptakan keajaiban tersebut di tahun 2000 dan segera setelahnya dia dikontrak ramai ke dunia industri film Bollywood hingga memperjuangkan karir Hollywoodnya yang kini berhasil meskipun awalnya ditolak. Sejak pertama kali masuk dalam industri Bollywood, tak sedikit aktris kala itu tidak terlalu senang terhadap kehadirannya. Mereka mulai menciptakan hal-hal buruk kepada Priyanka seperti sebutan ular, merusak hubungan, hingga diberi lahan kecil untuk film multi bintang. Namun semuanya tak dapat menggulingkan nama Priyanka Chopra untuk ditenggelamkan dengan semua pencapaiannya hari ini yang sebenarnya mereka antisipasi sejak awal. Salah satu film lain yang menjadi tonggak besar dalam karir Priyanka ialah film fashion yang banyak menuai penghargaan karena kinerja box office-nya. Namun film tersebut dikaitkan lagi dengan Kareena yang merupakan aktris idola dari sang sutradara, di mana mereka menyebutkan Priyanka menikmati film itu dengan menjadi orang lain berikutnya setelah Kareena tidak mengiyakan peran tersebut. Entah hal tersebut benar adanya, namun faktanya Priyanka telah menolak 3 kali untuk peran dalam film tersebut. Hingga kemudian Priyanka berterima kasih kepada Kareena telah menolak beberapa film untuknya, termasuk film Love Story 2050 yang mengecewakan yang diungkapkan Priyanka Chopra saat menerima trofi International Indian Film Academy untuk film fashion. Sebagai anak baru dalam industri yang belum memberi film berkesan di Bollywood, Priyanka tak pernah ambil pusing dengan tiap tawaran yang diberikan kepadanya. Hingga langkahnya dalam film I Trust yang tak sengaja mendapatkan pengakuan besar dengan kinerja yang dibayar dengan Filmfare sebagai aktris penjahat terbaik, yang sejauh ini hanya dia dan Kajol yang menerima penghargaan tersebut. Melihat kepada proses awal film I Trust, banyak aktris yang menolak tawaran peran ini termasuk Selina yang membuangnya. Hingga pada Kareena yang terlebih dahulu disuruh memilih di antara 2 peran yang menjatuhkan pilihannya pada karakter utama film tersebut. Bahkan posisi untuk Priyanka sebenarnya diperebutkan sebelum sutradara membuat pilihan.
Sebelum Bajirao Mastani menuliskan namanya sebagai aktris bayaran termahal majalah Forbes, Deepika hanyalah sebagian dari aktris wanita pada umumnya dengan peran yang biasa. Meskipun demikian, setiap penampilannya di titik waktu itu selalu menjadi perbincangan, bahkan di awal karirnya dengan Om Shanti Om yang telah memancarkan aura bintang. Sebagai pemula untuk Bollywood, Deepika sangat beruntung telah di-casting untuk peran mendampingi Shah Rukh Khan. Untuk menjaga eksistensinya di Bollywood, dia tidak pernah kecewa dengan film dari artis lain yang jika dirinya mengetahui bahwa semua dari mereka sekarang adalah pesaingnya. Adalah Kareena Kapoor Khan, si ratu penolak film yang memberikan karir yang membentang luas bagi Deepika yang kini memimpin di bioskop. Dimulai dari film Chennai Express, dia harus menolaknya karena rencana pernikahannya dengan Saif setelah baru saja selesai dengan film Talash dengan Amir Khan yang sangat menyita waktunya dan tak bisa mundur dari film itu. Di tahun yang sama, sebuah proyek besar dari Sanjay Leela Bhansali, Golya Ki Raslila, sukses besar di box office. Dari jauh hari, artis utama dari peran ini adalah Kareena Kapoor, namun dia meminta bayaran yang tinggi yang tidak dikabulkan dan ditolak, di mana dua film tersebut diberikan kepada Deepika sebagai pilihan terakhir dari sutradara. Masih berada di tahun 2013 setelah Kareena Kapoor, aktris lain yang menolak Chennai Express dan juga Ye Jawani Hai Diwani ialah Katrina Kaif. Katrina saat itu telah menjadi aktris paling diinginkan oleh sutradara, namun dia menolak dengan memfokuskan pada proyek beranggaran besarnya di film Doom 3 dan juga Bang Bang yang dirilis di tahun 2014. Bahkan di tahun 2015 saat Deepika mendapatkan pengakuan besarnya lewat film Bajirao Mastani, dia masih menyempatkan diri untuk menggantikan Anushka dalam film Tamasha. Anushka menolak bersama Ranbir Kapoor karena trauma dengan kegagalannya di Bombay Velvet, yang kemudian Imtiaz Ali menjatuhkan peran tersebut kepada Deepika setelahnya, meskipun dia baru saja putus dengan Ranbir kala itu. Hari ini mungkin nama Karisma Kapoor tidak membutuhkan sebuah perkenalan untuk diuji dalam kualitas aktingnya. Namun ada saat-saat ketika dirinya harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan yang baik, mengingat dirinya adalah wanita pertama dari Dara Kapoor yang terjun ke film pada umur 17 tahun dari generasi keempat keluarga Kapoor. Di antara beberapa jumlah film hitsnya, dua di antaranya merupakan titik terangnya di industri adalah bekas penolakan. Untuk disebut aktris pengganti ataupun cadangan, sepertinya tidak layak bagi Karisma, yang memiliki kedua film tersebut tanpa cacat yang bahkan aktris lain tidak dapat membuatnya sebaik dari dirinya. Diawali dengan film Raja Hindustan tahun 96, sebelum mencapai film tersebut beberapa dari film sebelumnya tak berhasil membuat perhatian kepadanya. Film itu sebenarnya telah ditawarkan oleh Aishwarya Rai sebelum mengikuti ajang Miss World dan melepaskan film itu dari tangannya untuk fokus pada kontes tersebut, termasuk 4 film lainnya yang telah dikantongi. Nama lain yang berada dalam daftar casting utama film Raja Hindustan ialah si manis Juhi Chawla. Karena ketidaksanggupannya dalam mengerjakan semua film di puncak karirnya, tak lama kemudian film tersebut dirilis bersama Karisma Kapoor, di mana saat itu dirinya mendapatkan basic penggemar yang cukup besar. Bersama dengan Raja Hindustan, film lainnya yang sempat di-casting oleh Juhi Chawla ialah peran Nisha dalam Dil To Pagal Hai. Peran tersebut bergulir di segelintir artis seperti Juhi Chawla, Urmila Matondkar, Manisha Koirala, bahkan Kajol, yang tak satu pun dari mereka ingin dinomorduakan untuk mendampingi Madhuri tanpa memperhatikan karakter peran yang harus pandai menari seperti yang dilakukan Karisma. Menanggapi hal tersebut, Juhi Chawla mengatakan bahwa dia bertanggung jawab pada karir film Karisma Kapoor. Dia mengakui pernah sombong untuk peran-peran yang pernah ditolaknya dan menganggap industri akan berhenti jika dirinya juga berhenti dari dunia film. Jika itu berbicara tentang artis bertalenta dan tak pernah komplain atas perannya yang sering digulingkan oleh aktris lain, nama itu tidak lain adalah Preity Zinta yang murah hati.
Meskipun pernah ditolak oleh sutradara karena Rani menguasai industri, kini peran yang pernah menolaknya kembali menghampirinya. Meskipun saat ini kehadirannya di Bollywood masih sangat tidak mungkin untuk terjadi. Memiliki awal karir yang bahkan pernah ditolak untuk memulai karir Preity Zinta di Bollywood tidak pantas untuk diremehkan. Tanpa menjadi yang lain, dia adalah aktris untuk dirinya sendiri, dengan beberapa filmnya yang ikonik berkat dirinya sendiri seperti Didil Hai Tumhara, Kya Kehna, Shoulder hingga Arman. Di luar peran film yang kuat dengan namanya sendiri, salah satu peran yang diakui Preity Zinta berpengaruh besar pada karirnya ialah film Kal Ho Na Ho. Setelah film itu sukses besar, klaim terhadapnya cukup mengagetkan. Dengan munculnya nama Kareena yang disebutkan telah menolak tawaran ini, yang dengan beruntung membawa Preity Zinta untuk penghargaan aktris terbaik Filmfare. Jika melihat pada pernyataan Karan Johar, nama Preity Zinta bahkan tak pernah disebut untuk film ini sebagai bagian dari casting. Awalnya Kajol ditawarkan namun kurang lebih sama dengan perannya di Kuch Kuch Hota Hai dan berpindah ke Kareena yang meminta bayaran yang harus sama dengan aktor pria utamanya, sebelum akhirnya Karan Johar memberi peluang kepada Preity Zinta. Tiga tahun setelah rilis film Kal Ho Na Ho, Preity Zinta juga berhasil mengukir karir untuk Kareena di film Jab We Met. Preity menyebut hal tersebut adalah imbalan dan karma baik terhadap keduanya yang masing-masing menerima film dari satu sama lain dengan tanda karir yang tertancap di industri Bollywood untuk waktu yang cukup lama. Salah satu peran terbaik Preity Zinta dalam film lainnya, Veer Zara, adalah daftar lain dari film yang ditolak dari banyak artis yang kemudian jatuh kepadanya. Lagi-lagi nama Kajol dan Aishwarya Rai yang memiliki daftar casting utama dari Yash Chopra yang ditolak karena memiliki karakter peran yang tidak begitu kuat dibanding dengan peran pendukung, meskipun peran tersebut pada peran utama mendampingi Shah Rukh Khan. Selain menjadi pilihan nomor kesekian sutradara, Preity Zinta juga sering dikenal dengan kehadirannya mendampingi aktor wanita utama. Beberapa di antaranya seperti Chori Chori Chupke Chupke, Kabhi Alvida Na Kehna, dan Har Dil Jo Pyar Karega, yang kebanyakan aktris lain mungkin berpikir dua kali untuk melakukan hal tersebut, meskipun peran yang dituliskan cukup kuat ditambah dengan lagu yang menjadi miliknya. Menanggapi hal tersebut, entah ingin benar-benar berhenti dari film, Preity Zinta mulai menolak film Sate Pe Sata yang bukan di peran utama. Film remake tersebut rencananya akan diisi oleh Hrithik Roshan dan Deepika di peran utama, dengan tambahan 6 aktor dan aktris lainnya di bagian lain film, termasuk nama Preity Zinta yang mungkin sangat diharapkan. Bangga dengan Rani Mukherjee telah membawa filmnya Black sukses besar, bahkan konon jika film itu akan dibuat 100 kali, hanya Rani yang pantas memerankannya di tiap kalinya. Hal tersebut diungkapkan oleh Sanjay Leela Bhansali karena ditolak Kareena Kapoor, yang menjadikan film tersebut adalah film terbaik Rani Mukherjee di saat 2 dekade karirnya, dengan menerima piala Filmfare Aktris Terbaik dari 11 penghargaan yang diterima film Black. Jauh sebelum Rani Mukherjee menerima semua ketenaran sebagai superstar wanita, dia telah memulai karirnya sebagai aktor pengganti di film debutnya yaitu Raja Kiai Barat. Walaupun awalnya tak berniat menjadi aktris terlebih menerima posisi Mamta Kulkarni, hal tersebut menandai awal mula karirnya di Bollywood yang membentang lebih dari 3 dekade, dengan fakta lain yang menyebutkan bahwa itu adalah awal mula Rani Mukherjee menjadi ratu pengganti. Sebelum muncul sebagai bintang utama wanita dalam film seperti Mardani, Satya hingga Bunti Aur Babli, Rani Mukherjee memiliki perspektif awal yang kerap kali menerima film tolakan. Dia pertama kali dikenal berkat film sepanjang masa Kuch Kuch Hota Hai dengan mengganti posisi Twinkle Khanna yang dituliskan khusus untuk peran Tina, yang kemudian berpindah ke Rani setelah segelintir aktris yang menolak seperti Aishwarya, Ravina, Urmila, bahkan Karishma. Di tahun yang sama ketika Rani menerima hal besar dari Kuch Kuch Hota Hai, film populer lainnya melambungkan namanya ialah film Gulam. Fakta besar lainnya bahwa Rani bukanlah pilihan utama dari sutradara Vikram Bhatt, dengan pilihan utamanya adalah aktris Pooja Bhatt, yang kemudian menjadikan kehadiran Rani sebagai aktris yang harus diwaspadai.
Dicap sebagai ratu pengganti namun sangat berkualitas, Rani sempat berseteru dengan Aishwarya Rai yang disebutkannya tega mengambil calte-calte darinya. Aish telah mulai syuting film tersebut tiba-tiba dikeluarkan oleh Shah Rukh Khan yang tidak tahan dengan keributan Salman dan Aish di set syuting dengan menghadirkan Rani Mukherjee yang menerima pujian sebagai aktris independen berkat peran tersebut. Meskipun kerap kali dianggap sebagai artis cadangan, namun Rani Mukherjee memiliki daya tarik tersendiri yang berdiri membawa kepercayaan dari sutradara. Beberapa film lain seperti Babul ditolak oleh Aishwarya Rai karena kehadiran Salman, atau No One Kill Jessica yang ditolak oleh Katrina dan Karina, hingga peran Kajol dalam Kabhi Alvida Na Kehna yang semuanya mendapatkan pujian bahkan penghargaan yang layak untuknya. Terlepas dari semua kontribusinya membesarkan film yang ditolak, Rani juga memiliki ceritanya tersendiri dalam menolak peran yang diberikan untuknya. Di antaranya ialah Hey Baby dan Bulu Bulaya, yang keduanya berada di samping Akshay Kumar, yang menurutnya ingin membahagiakan penggemarnya dengan film yang berbeda sambil menunggu tawaran yang lebih baik dari Akshay Kumar. Menanggapi berbagai anggapan miring tentang perannya sebagai tangan kedua, Rani mengatakan bahwa mereka selalu mencari satu film yang besar tanpa melihat ke belakang. Bahkan perannya di Kuch Kuch Hota Hai, Rani tidak mengharap yang lebih banyak, namun dedikasi dan kerja keras yang didukung kualitas menjadikan namanya akan menjadi salah satu legenda di masa depan.